Yang pertama, memang kita bukan berarti quote and quote itu memanjakan investor. Ini yang saya khawatir. Jangan kita lalu tiba-tiba memanjakan itu. Tapi bagaimana misalnya masyarakat umum saja ingin juga tinggal di IKN? Apakah ketika dia ingin tinggal di sana, dia bisa mendapatkan yang lebih istimewa dibandingkan dari daerahnya dia? Contoh saja yang tinggal di Balikpapan dan di IKN. Itu yang paling bawah, derajat yang paling bawah. Nah, kalau itu ternyata lebih menarik mereka mereka tidak akan tinggal di sana. Bahkan ASN nanti kalau punya rumah, dia akan tinggal di luar IKN daripada mereka punya rumah di sana. Demikian juga dengan kepentingan negara, kepentingan nasional. Jadi kita juga ingin menawarkan bahwa di IKN itu tentu ya harus lebih atraktif. Tapi seatraktifnya seperti apapun itu ada batasnya. Itu nggak mungkin kita tidak memberikan batasan. Tentu tidak. Pasti kita batasin dan diawasi dan akan lebih ketat. Nah, itu sebenarnya. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya membangun perkantoran untuk birokrasi, hanya ada istana, tetapi aktivitas ekonomi tidak ada. Yang kedua adalah kan IKN kita bangun untuk menggerakkan sebagai growth pole, pusat pertumbuhan baru. Ya, dia bisa menjadi satu lokomotif baru. Nah, di mana posisi itu yang kita harus ditunjukkan. Kalau posisinya itu sama saja dengan yang lain, tidak ada keistimewaan, tentu tidak menarik gitu. Dan karena apalagi dia juga secara regional planning, kita juga mengembangkan daerah Samarinda dan Balikpapan. Tapi dari 3 titik itu pasti ada 1 titik yang memang lebih istimewa. Jadi kita tidak ingin IKN misalnya mengikuti Canberra, mengikuti Brasilia, tidak. Kita ingin atau yang paling dekat yang di Putrajaya. Jadi kita ingin benar-benar sebuah kota yang livable, yang sehat, dan seterusnya. Dan terus terang itu dibatasi juga mengenai daerah build up areanya yang hanya sekitar 20%, karena 10% juga untuk daerah terbuka, untuk selebihnya 70% kita kembalikan dalam bentuk hutan. Demikian.